Salam para pendekar, bertemu lagi di channel Ujang Manua. Kali ini, Ujang akan melanjutkan saga epik dari Overpower the Great Heavenly Demon Sovereign yang telah memasuki chapter 41 dan 42. Bagi kalian yang ingin menyemangati Ujang dengan secangkir kopi, link Saweria sudah menanti di deskripsi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita selami medan pertempuran. Chapter kali ini dibuka dengan guncangan hebat yang melanda markas besar Salvation Squad. Sebuah kabar datang laksana petir di siang bolong, membawa berita yang tak terduga. Sejong dikabarkan telah tewas di tangan anggota sekte Blood Yin. Dan kematiannya bukanlah pembunuhan licik dari bayang-bayang, melainkan duel terhormat yang disaksikan banyak pasang mata. Sontak, seluruh ruangan dipenuhi gelombang bisik-bisik penuh ketidakpercayaan. Seorang anggota bahkan menambahkan detail yang mengerikan bahwa senjata yang digunakan dalam duel itu hancur berkeping-keping akibat benturan dahsyat. Situasi kian keruh saat kabar lain menyebutkan Seok Jong bahkan tidak memakai senjata andalannya saat melawan Seol. Namun, satu pertanyaan besar menggantung di udara, siapa sebenarnya sosok yang mampu menumbangkan Seok Jong? Seorang ahli yang selama ini dikenal tak tersentuh, kini harus tumbang dalam pertarungan yang begitu terbuka. Di tengah badai keraguan itu, Seol, sang pusat dari semua desas-desus, akhirnya kembali menjejakkan kaki. Dia berdiri di markas Salvation Squad dengan aura setenang danau di pagi hari. Sikapnya seolah tak ada peristiwa besar yang baru saja ia ciptakan. Tatapannya lurus menembus keramaian, langkahnya mantap tanpa sedikit pun keraguan saat ia memasuki perpustakaan yang menjadi kedok organisasi. Seorang tetua yang menyamar sebagai penjaga perpustakaan menyambutnya. Dengan senyum ramah dan sapaan hangat, ia mempersilakan Seol masuk, sembari mengungkapkan kelegaan atas kepulangannya yang selamat. Seol tahu betul, fasad sebagai pemilik toko buku ini hanyalah topeng untuk menutupi operasi mereka yang sesungguhnya. Tanpa membuang waktu, sang tetua membimbingnya ke sebuah ruangan khusus untuk membahas hasil dari misi yang baru saja ia selesaikan. Begitu pintu kayu itu tertutup rapat, hawa di dalam ruangan seketika menjadi berat dan tegang. Dengan nada yang bergetar karena tak percaya, tetua itu langsung menodongnya dengan pertanyaan, "Benarkah kau yang membunuh Seok Jong?" Pertanyaan itu bukan sekadar rasa ingin tahu, melainkan getaran keraguan yang mendalam. 6 pembunuh bayaran veteran sebelum dirinya, semuanya telah dikirim untuk menghabisi Seok Jeong. Namun tak satu pun dari mereka yang kembali hidup. Mereka semua terjebak oleh teknik licik yang menjadi andalan pria itu. Fakta bahwa Seol bisa melihat celah itu benar-benar di luar nalar. Sang tetua kembali mendesak, menuntut penjelasan bagaimana semua itu bisa terjadi. Sementara itu, seorang bawahan yang berdiri di sudut ruangan menatap Seol dengan sorot mata yang sama-sama terkejut. Dalam pikiran mereka, pemuda ini hanyalah tumbal berikutnya. Seorang anak kemarin sore yang dikirim ke sarang harimau, itulah alasan mereka tak membekalinya dengan perlengkapan yang layak, bahkan senjata pun seadanya. Misi ini lebih terasa seperti ujian kematian daripada tugas sungguhan. Namun, jawaban Seol datang dengan begitu dingin dan tenang. Ia mengingatkan dengan tajam bahwa tugas mereka hanyalah memberi perintah, bukan menginterogasi bagaimana ia menjalankan misi itu di lapangan. Ucapan Seol membuat ruangan hening seketika. Sang tetua hanya bisa menghela napas panjang. Ia sadar, perkataan Seol adalah kebenaran mutlak. Meski hatinya sempat meremehkan, aturan organisasi tetaplah yang utama. Pada akhirnya, ia membuka laci mejanya dan mengeluarkan upah atas keberhasilan misi yang mustahil itu. 3.000 nyang dibayarkan tunai. Tangannya menyerahkan kantung uang itu dengan tatapan yang kini memandang Seol dengan cara yang sama sekali berbeda. Ia juga menambahkan bahwa 3 hari dari sekarang, Seol sudah bisa mengambil misi yang baru. Kalimat itu terucap dengan nada yang lebih formal, sebuah pengakuan tak langsung atas kekuatan luar biasa yang baru saja ia tunjukkan. Tanpa sepatah kata pun, Seol menerima bayarannya. Namun sebelum berbalik, ia meletakkan sekeping koin di atas meja. Sang tetua segera memanggilnya, mengira koin itu terjatuh. Bawahannya pun menatap dengan penuh tanda tanya. Dengan santai, Seol hanya berkata, "Gunakan saja uang itu untuk membeli makanan ringan." Ia bahkan menyarankan mereka untuk makan sampai kenyang. Setelah itu, ia berpamitan dan melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Sikapnya begitu santai, seolah menumbangkan seorang ahli adalah pekerjaan sehari-hari. Kedua pria itu hanya bisa membeku di tempat. Otak mereka masih sulit memproses kenyataan bahwa pemuda yang mereka pandang sebelah mata baru saja menyelesaikan misi yang bahkan para veteran pun gagal. Kekuatan dan ketenangannya benar-benar tak sebanding dengan usianya yang masih muda. Sang bawahan
akhirnya tak bisa menahan geram. Ia menggerutu pelan, bocah itu benar-benar tidak punya sopan santun. Memperlakukan Anda seolah Anda benar-benar hanya penjaga toko. Baginya, sikap Seol adalah penghinaan yang tak termaafkan. Namun, di luar dugaan, sang tetua justru tersenyum tipis. Beberapa detik kemudian, senyum itu pecah menjadi tawa yang menggema di seluruh ruangan. Bukannya murka, pria itu malah tertawa geli. Ia menyebut Seol, bocah tengil yang menarik perhatiannya. Namun suaranya menyiratkan rasa penasaran yang tak tertahan. Bahkan ada sedikit kegembiraan di sana. Dari mana asal pemuda itu? Kenapa baru sekarang ia muncul? Pertanyaan itu menggema bukan karena amarah, melainkan minat yang begitu dalam. Bawahan di sampingnya hanya bisa terpaku, tak bisa membaca situasi mengapa atasannya justru terhibur. Dengan sedikit ragu, ia memberanikan diri bertanya, "Sebenarnya, apa yang sedang terjadi?" Pria tua itu menatap Maun dengan tajam. Ia memberi perintah tegas, terus berikan Seol misi paling berat, karena kemampuannya adalah kunci untuk mengangkat derajat cabang ini. Jauh di dalam benaknya, mereka akhirnya menemukan permata yang tersembunyi. Ia bahkan menjuluki Seol ikan raksasa yang akan membalikkan takdir mereka semua. Dengan lirih, ia bergumam. Mungkin pemuda inilah harapan terakhir mereka untuk keluar dari keterpurukan yang sudah lama membelenggu. Secercah harapan mulai bersinar di matanya yang menua. Waktu pun terus bergulir tanpa henti. Malam menyambut pagi, tak terasa 6 bulan telah berlalu sejak misi perdana Seol di markas itu. Aktivitas berjalan seperti biasa, namun atmosfernya telah berubah total. Begitu Seol menjejakkan kaki, Maun langsung menyambutnya dengan gegap gempita. Suaranya begitu antusias, layaknya menyambut seorang pahlawan. Ya, kehadiran Seol kini punya arti yang berbeda. Sang pemimpin cabang tersenyum lebar. Ia memanggil Seol pilar utama kami, menyebut nomor identitasnya. Nomor 18. Tanpa basa-basi, ia mendekati Seol dengan sikap yang 180 derajat berbeda dari pertemuan pertama mereka. Maun menambahkan dengan semangat, berkat rentetan keberhasilan Seol, masa depan cabang mereka kian bersinar terang. Ia bahkan menepuk pundak Seol dengan bangga, sebuah gestur penghargaan yang tulus. Kebanggaan terpancar jelas dari wajah mereka. Tapi Seol, wajahnya tetap sedingin es. Ia hanya berkata, tujuannya kemari adalah untuk mengambil misi selanjutnya. Meski begitu, ia bisa merasakan ada hal lain yang ingin mereka katakan. Benar saja, sang pemimpin cabang menangkupkan kedua tangannya, pertanda sebuah permohonan penting akan diutarakan. Setelah berdeham, ia pun membuka suara bahwa para petinggi di pusat kini mulai melirik Seol. Nama cabang mereka yang terlupakan akhirnya menggema berkat prestasinya. Karena itulah, markas pusat memberi misi langsung. Sebuah tugas spesial yang ditujukan hanya untuk Seol. Mendengar itu, Maun tampak makin gembira. Seol langsung memotong, langsung ke intinya. Suaranya tetap tanpa emosi, namun matanya menuntut penjelasan. Ia benci basa-basi yang membuang waktu. Dengan wajah berseri, Maun menjelaskan bahwa misinya adalah melindungi seorang tokoh yang sangat penting. Tapi penjelasan itu belum lagi usai, Seol sudah membalikkan badan. Minatnya lenyap dalam sekejap. Dengan enteng ia berkata, berikan saja pada orang lain. Jelas sekali, tugas pengawalan bukanlah gayanya. Misi semacam itu sama sekali tak menantang baginya. Maun buru-buru menahan langkah Seol, ia sadar betul, misi ini adalah pertaruhan bagi reputasi cabang mereka. Dengan panik ia menjelaskan, ini misi level tinggi dengan bayaran 10.000 nyang per hari. Tapi Seol menjawab dingin, aku tidak butuh uang. Singkat, padat, dan tak terbantahkan. Yang ia kejar bukanlah harta duniawi. Pria tua itu mengangguk paham. Ia tahu Seol haus akan pertarungan. Tapi ia memohon, kali ini saja pertimbangkanlah. Karena ini adalah perintah langsung dari atasan tertinggi. Lalu dengan suara yang lebih berat, ia menambahkan, penolakan Seol berarti kehancuran total bagi cabang ini. Itu bukan ancaman, melainkan sebuah kenyataan pahit. Seluruh beban cabang kini diletakkan di pundak Seol. Jauh di lubuk hatinya, pria tua itu menahan geram. Ia terpaksa menjatuhkan harga dirinya untuk membujuk bocah yang ia anggap arogan ini. Namun di permukaan, ia tetap memasang wajah tenang dan penuh perhitungan. Akhirnya, ia memainkan kartu terakhirnya, sesuatu yang lebih berharga dari uang. Jika kau terima, kami akan siapkan perlengkapan terbaik, dan semua informasi yang kami punya, bahkan yang akan datang, menjadi milikmu. Tawaran itu diucapkannya dengan penuh keseriusan. Seketika, langkah Seol yang menjauh terhenti. Tatapannya menajam. Ketertarikan akhirnya muncul di matanya. Benar, informasi jauh lebih berharga daripada tumpukan emas. Ia pun bertanya, sampai kapan?
Suaranya dingin, menuntut sebuah jaminan pasti. Ia tak butuh janji manis. Sang pemimpin cabang menegaskan, selamanya, setiap intel yang kami dapat akan langsung kami serahkan padamu. Ia bahkan menambahkan, kita ini sudah seperti keluarga. Sebuah kalimat untuk mengikat kepercayaan mereka. Suasana mendadak hening, terasa begitu berat. Setelah menimbang sejenak, Seol akhirnya menyanggupi misi tersebut. Keputusannya diucapkan dengan wajah datar tanpa emosi. Namun sebelum pergi, ia berbalik dan memberi penegasan bahwa ini adalah yang pertama dan terakhir kalinya. Ia takkan lagi mengambil tugas semacam ini. Jelas sekali, jiwa seorang prajurit dalam dirinya merindukan medan perang, bukan menjadi seorang pengawal. Seol pun meninggalkan ruangan dengan perasaan yang masih mengganjal. Pintu tertutup pelan di belakang punggungnya. Di dalam, Maun tak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Ia bertanya-tanya, apa mereka benar-benar akan memberikan semua informasi, padahal mereka bukan divisi intelijen. Nada suaranya syarat akan keraguan. Tapi pria tua itu langsung membungkamnya dengan satu kata tegas. Dengan suara pelan namun penuh keyakinan, ia mulai berbicara. Ia meyakinkan, jika anak itu berhasil, jalan mereka untuk kembali ke istana iblis akan segera terbuka. Sorot matanya seolah menembus masa depan, melihat takdir baru yang menanti cabang mereka. Maun pun terdiam, namun gurat keraguan masih terlukis di wajahnya. Dengan lirih ia bertanya, apa keajaiban sebesar itu benar-benar mungkin? Sudah terlalu lama mereka diasingkan, hingga harapan terasa seperti sebuah kemewahan. Sang pemimpin cabang memejamkan mata sesaat, lalu kembali membuka suara. Ia mengakui belum bisa menjabarkan detail misi itu sekarang. Namun ia menegaskan satu hal, sosok yang akan dilindungi oleh nomor 18 adalah kunci dari segalanya. Setelah percakapan penting itu, layar pun beralih. Seol kembali mengubah penampilannya, menyembunyikan identitas aslinya seperti biasa. Dengan langkah yang mantap, ia bergerak menuju lokasi target. Bangunan di hadapannya tampak seperti sebuah restoran kelas atas. Di dalamnya, suasana riuh oleh gelak tawa dan obrolan. Suara gelas yang beradu terdengar di antara para tamu dari berbagai kalangan yang menikmati minuman mereka. Di salah satu sudut, duduk seorang wanita berkerudung. Dialah target yang harus dilindungi oleh Seol. Meski sikapnya tenang, ia jelas menjadi pusat perhatian di mejanya. Tak lama, Seol masuk dengan penampilan barunya. Ia menghampiri meja itu dan memperkenalkan diri sebagai nomor 18 dari pasukan penyelamat cabang Luoyang. Kepalanya sedikit tertunduk, menunjukkan sikap hormat yang profesional. Wanita itu membalas dengan senyum lembut. Ia menyambut Seol dengan ramah, membenarkan bahwa dialah orang yang dikirim untuk menjaganya. Wajahnya yang anggun dengan kulit seputih porselen tampak bersinar di tengah keramaian. Namun, pria tua di sebelahnya menunjukkan reaksi yang berlawanan. Raut wajahnya langsung mengeras, dan dengan nada sinis ia menegaskan bahwa mereka tak butuh pengawal. Penolakannya begitu lugas dan tanpa basa-basi. Wanita itu adalah Soh Oke, figur krusial yang diyakini mampu mengangkat derajat cabang Luoyang. Sementara pria tua emosional itu bernama Wu Mun Huang. Ia memperkenalkan dirinya dengan nada dingin, sama sekali tak menyembunyikan kebenciannya atas kehadiran Seol. Tanpa terpengaruh, Seol mulai memindai sekeliling. Ia menganalisis tata letak ruangan, posisi setiap meja, hingga semua jalur masuk dan keluar. Tatapannya sempat terhenti pada Wu Mun Huang, merasakan gelombang energi kuat yang tersembunyi di balik tubuh ringkihnya. Dalam benaknya, semua ini terasa sangat aneh. Seorang gadis muda makan di tempat mewah, ditemani sosok yang jelas bukan orang biasa. Energi yang dipancarkan pria tua itu membuktikan ia adalah seorang master. Seol lantas mengambil tempat duduk tak jauh dari mereka. Sorot matanya tetap tajam, tanpa rasa takut sedikit pun. Merasa terus diawasi, Wu Mun Huang menggebrak meja dengan amarah yang tertahan. Ia membentak, selama ada dirinya di sini, Seol tak perlu melakukan apapun. Dengan angkuh ia memperingatkan agar Seol tidak ikut campur. Setiap katanya mengandung ancaman yang tak main-main. Ucapannya dibarengi dengan ledakan aura yang hebat. Gelombang tekanan dahsyat dari Wu Mun Huang langsung menerjang Seol, membuat tubuhnya terasa berat. Meski ia berusaha tetap tenang, ini hanyalah sedikit tekanan aura yang dilepaskan. Namun kekuatannya sudah cukup untuk membuat nyali siapapun ciut. Seol sadar, pria tua ini bukanlah lawan yang bisa diremehkan. Di balik usianya yang senja, tersembunyi kekuatan dan pengalaman tempur yang luar biasa. Sebelum situasi memanas, Soh Oke segera menengahi. Ia menahan pamannya agar tidak kebablasan. Dengan suara lembut, ia meminta sang paman untuk tidak menakuti orang yang datang membantu. Ia lalu menoleh ke arah Seol dengan ekspresi khawatir, menanyakan keadaannya. Suaranya terdengar tulus, sangat kontras dengan sikap pamannya. Seol hanya menghela napas pendek.
Dengan nada datar, ia berkata bahwa pamannya terlihat sangat kuat, seolah bantuannya memang tak lagi diperlukan. Meski terdengar netral, kalimat itu adalah sebuah pengakuan atas kekuatan lawannya. Mendengar itu, Soh Oke tersenyum getir. Ia meminta Seol memaklumi sifat pamannya yang memang pemarah. Ia pun menjelaskan bahwa sang paman telah lama menarik diri dari hiruk-pikuk pertarungan di Jianghu. Dengan suara lirih, ia menyambung bahwa Demon Palace mengirim Seol karena khawatir kekuatan pamannya telah memudar. Sebuah kekhawatiran yang beralasan. Dunia persilatan terus bergejolak, dan para legenda lama bisa saja terkikis oleh waktu. Mendengar itu, Wu Mun Huang mendengus kasar. Ia menepis anggapan itu dengan kesombongan yang tak tergoyahkan. Sambil menepuk dada, ia bersumpah pada Soh Oke bahwa selama ia ada, tak ada satupun yang berani menyentuhnya. Seol memproses informasi itu dalam sunyi. Jadi, pria ini adalah seorang mantan master bela diri. Jika ia sudah lama tak bertarung, instingnya untuk merasakan bahaya mungkin telah menjadi tumpul. Terlebih, mereka kini berada di wilayah asing yang dipenuhi orang tak dikenal. Risiko yang sebenarnya bisa jadi jauh lebih mematikan. Aura bahaya dari misi ini perlahan terasa jauh lebih pekat dari yang ia perkirakan. Pikirannya terbang ke wilayah Hunan, sebuah daerah yang terkenal penuh konflik, tempat faksi-faksi saling berebut kekuasaan. Di tengah situasi seperti itu, satu kelalaian kecil bisa berakibat fatal. Tugas Seol kini menjadi sangat jelas. Ia harus mencegah masalah sekecil apapun. Tak boleh ada sedikit pun celah untuk kesalahan. Meskipun orang yang ia lindungi terlihat dikelilingi kekuatan dahsyat. Di tengah lamunannya yang penuh kalkulasi, suara Soh Oke tiba-tiba memecah keheningan. Ia bertanya, mengapa Seol dijuluki nomor 18? Nadanya terdengar santai, namun syarat akan rasa penasaran. Seol menatapnya perlahan. Dengan tenang, ia menjawab bahwa semua anggota pasukan penyelamat adalah para pejuang tanpa nama. Nomor hanyalah sebuah kode pengenal, sama seperti yang dipakai anggota lainnya. Soh Oke tersenyum tipis mendengar penjelasan itu. Ia lantas berkata akan memanggilnya Tuan 18. Ucapannya ringan, bahkan terselip nada godaan yang halus. Seol memejamkan mata sesaat, lalu menghela napas. Ia hanya menjawab, terserah padamu. Sebagai gantinya, ia akan memanggil wanita itu Nona. Tiba-tiba, Soh Oke mengangkat tangan dan menyingkap kain yang menutupi wajahnya. Ia kemudian mendekati Seol tanpa keraguan. Tatapannya yang tajam menelusuri setiap inci wajah pemuda itu. Dengan suara berbisik penuh keyakinan, ia mengungkap bahwa wajah yang dipakai Seol saat ini juga sebuah topeng. Kata-katanya bukan sebuah tebakan, melainkan sebuah kepastian. Seol terhenyak seketika. Meski ekspresinya tetap dingin, belum pernah ada yang mampu melihat penyamaran yang ia kenakan. Untuk pertama kalinya, seseorang berhasil menembus pertahanannya. Perlahan, tangan Soh Oke bahkan menyentuh wajahnya. Sentuhan itu terasa ringan, namun cukup untuk membuat batin Seol terguncang. Ia tak menyangka penyamarannya terbongkar sedemikian rupa. Soh Oke berbisik memintanya tak bersuara. Ia mengaku bahwa matanya lebih jeli dari orang biasa. Menurutnya, pergerakan otot di wajah Seol tampak tidak alami. Ucapan itu sontak membuat Seol membuang muka. Ia terguncang bukan karena sentuhan fisik, tapi karena ketajaman analisis wanita itu. Detail sekecil itu tak mungkin dilihat mata biasa. Dalam sekejap, pandangannya terhadap Soh Oke berubah total. Gadis ini jelas bukan orang sembarangan. Semakin ia memahaminya, semakin ia sadar betapa berharganya sosok yang harus ia lindungi ini. Dan semakin jelas pula, misi kali ini tidak akan pernah mudah. Ia kembali mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Instingnya menangkap kejanggalan di udara. Ada sesuatu yang aneh. Suasana yang ramai ini terasa terlalu dibuat-buat. Di balik gelak tawa dan obrolan, ia bisa merasakan sebuah ketegangan yang tersembunyi rapat. Soh Oke kembali bersuara, mengatakan bahwa usai makan, mereka akan menaiki perahu. Rencananya diutarakan dengan tenang, seolah tak ada ancaman di sekitar. Namun Seol tiba-tiba memotong perkataannya. Wajahnya mengeras, dan tatapannya menajam seperti pedang. Ia mulai memindai setiap sudut ruangan dengan lebih teliti. Fokusnya tertuju pada gerakan bibir para tamu di sekitar. Saat itulah ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Percakapan mereka terdengar terus berulang, seolah mengikuti sebuah naskah. Dalam sekejap, sebuah kesimpulan yang menakutkan terbentuk di benaknya. Orang-orang ini bukanlah tamu biasa. Mereka semua adalah pembunuh bayaran yang menyamar dalam keramaian. Setiap pasang mata, meski tersembunyi, tertuju pada satu target, Soh Oke. Dan yang paling fatal, Wu Huang sama sekali tidak merasakan jebakan maut ini. Situasinya kini jauh lebih genting. Ini bukan lagi duel kehormatan.
Lawannya bukan satu atau dua orang, melainkan puluhan. Dan mereka semua siap menyerang kapan saja. Seol kini benar-benar memahami medan perang yang dihadapinya. Orang-orang yang memadati ruangan ini bukanlah tamu, melainkan serigala lapar yang mengincar mangsanya. Kesadaran itu menghantamnya tanpa ampun. Suasana riuh itu perlahan menjadi sunyi senyap di telinganya. Belum ada pergerakan, namun aura membunuh yang pekat sudah menggantung di udara. Wajah Seol mengeras, seluruh inderanya waspada penuh. Insting bertarungnya berkobar, mempertajam setiap indera hingga ke batasnya. Setiap detail dianalisis dalam sepersekian detik. Dengan suara dingin yang menusuk, ia berbisik, "Semua orang di tempat ini adalah pembunuh bayaran." Kesimpulan itu bukan firasat semata. Percakapan mereka terdengar seperti naskah hafalan, sandiwara murahan yang terlalu sempurna. Bagi mata Seol yang terlatih, penyamaran seperti itu justru yang paling mencolok. Meski terkepung, ini bukanlah akhir dari segalanya. Posisi mereka yang memojok justru menjadi benteng alami, mustahil untuk diserang dari belakang. Setidaknya, arah datangnya maut masih bisa terbaca. Dia yakin bisa menjatuhkan mereka satu persatu. Bahkan jika perlu, ia akan memaksa mereka menghunus bilah pedang yang tersembunyi. Dengan napas yang teratur, Seol siap melesat maju. Namun Mun Huhang tiba-tiba bangkit, memecah keheningan dengan suaranya yang berat. Dia menyuruh Seol mundur, seolah bantuannya tak lebih dari gangguan. Pria tua itu menegaskan, dirinya sudah lebih dari cukup untuk melindungi Sohoke. Sambil meregangkan jemarinya yang kokoh, ia memberi isyarat bahwa dia juga sudah lama menyadari topeng para musuh di sekelilingnya. Tanpa aba-aba, tubuhnya melesat maju seperti anak panah. Gerakannya cepat, tegas, dan syarat keyakinan. Seol terperangah melihat aksi nekat itu. Ia berteriak menyuruh lelaki tua itu untuk menunggu, tapi semuanya sudah terlambat. Mun Huhang membentak keras, menyebut mereka semua sebagai pengecut tak tahu malu. Kata-katanya mengkonfirmasi segalanya. Dia sudah tahu sejak awal. Suaranya menggema, mengubah suasana menjadi medan pembantaian. Para pembunuh itu terkejut. Mereka tak menyangka kedok mereka akan terkoyak semudah ini. Beberapa dari mereka menggeram marah. Sebelum satu komando terdengar, "Serang!" Teriakan perang membahana di seluruh ruangan. Target mereka satu, habisi Mun Huhang yang bergerak gegabah tanpa rencana. Namun, di wajah lelaki tua itu, yang terlihat justru gairah bertarung yang lama terlelap. Dia seolah merindukan aroma pertumpahan darah, tak lagi peduli pada Sohoke di belakangnya. Ia menerjang langsung ke jantung pertahanan musuh. Dengan nada menantang, ia mempersilahkan mereka mengerahkan segalanya. Dalam sekejap, leher seorang musuh sudah berada dalam cengkeramannya. Telapak tangannya mendorong dada pria itu dengan gerakan yang tampak ringan. Tapi di baliknya, tersimpan kekuatan yang tak terbayangkan. Energi penghancur meledak dari telapak tangannya. Bagaikan badai bertekanan tinggi yang merobek organ lawannya dari dalam, tubuh pria itu terlempar tak berdaya. Seol menyaksikan semua itu dengan mata terbelalak. Ia tak pernah membayangkan kekuatan sebesar itu bisa dilepaskan hanya dari sebuah dorongan telapak tangan. Serangan itu tak hanya menjatuhkan satu orang, gelombang kejutnya membuat beberapa musuh di dekatnya ikut terpental. Perabotan di sekitar mereka hancur berkeping-keping. Kekuatan macam apa ini? Jauh melampaui semua perkiraan Seol. Dalam hati, ia sadar telah membuat kesalahan fatal dalam menilainya. Ia mengira usia telah menumpulkan taring Mun Huhang. Kenyataannya, pria tua ini adalah monster yang sesungguhnya. Para pembunuh sempat membeku, terguncang oleh kekuatan mengerikan itu. Namun jumlah mereka masih unggul telak melawan kelompok Seol yang hanya bertiga. Salah satu dari mereka berteriak, memerintahkan untuk jangan berhenti. Mereka kembali mengingat target utama mereka adalah sang nona muda. Dengan keunggulan jumlah, mereka kembali menyerbu tanpa rasa takut. Semua serangan kini terfokus pada Mun Huhang yang menjadi perisai di garis depan. Mereka harus menyingkirkannya secepat mungkin untuk membuka jalan menuju Sohok. Tekanan datang dari segala penjuru, memaksa Mun Huhang memutar lengannya. Gerakannya begitu lincah dan cepat, bahkan meninggalkan jejak bayangan di udara. Dengan nada meremehkan, ia menyebut mereka bodoh karena sudah bosan hidup. Baginya, ini bukan pertarungan, melainkan sebuah permainan. Setelah kalimat dingin itu, ia kembali melepaskan serangan dahsyatnya. Namun kali ini, sasarannya bukanlah tubuh musuh. Dia justru menghantam lantai tepat di bawah kakinya sendiri. Sebuah pukulan telapak tangan dengan kekuatan penuh. Seketika, permukaan marmer di bawah mereka retak dan terbelah. Energi dari pukulan itu menjalar seperti akar pohon raksasa ke segala arah. Retakan-retakan itu menyebar bagai ular yang mengamuk. Lantai di bawah kaki para pembunuh itu hancur dalam sekejap. Keseimbangan mereka hilang,
situasi berbalik dalam hitungan detik. Struktur bangunan itu tak mampu menahan kekuatan dewa tersebut. Sebuah lubang raksasa menganga menelan mereka semua. Para musuh itu terperosok jatuh tanpa bisa berbuat apa-apa. Jeritan panik terdengar sesaat sebelum tubuh mereka lenyap di telan kegelapan. Tapi bagi Mun Huang, ini belum berakhir. Dahaganya akan pertarungan sejati masih belum terpuaskan. Tanpa ragu, ia melompat turun, menyusul mereka ke dalam lubang. Niatnya jelas, menghabisi setiap orang yang masih berani bernapas. Sohoke hanya bisa menatap ngeri. Jantungnya berdebar kencang melihat pamannya terjun ke sarang musuh sendirian. Kekacauan itu terjadi begitu cepat. Namun saat semua perhatian terpaku ke bawah, tak ada yang menyadari dua kilatan tajam kini melesat lurus ke arahnya. Sebuah serangan senyap melesat tanpa peringatan. Namun, sang pelindung tak pernah lengah. Sementara Mun Huang mengamuk di lantai bawah, Seol tetap waspada di posisinya. Fokusnya terkunci pada satu misi utama. Nyawanya menjadi taruhan demi keselamatan kliennya. Setiap bilah pedang yang mengancam Sohoke berhasil ia patahkan tanpa celah. Gerakannya tajam dan mematikan. Tak ada celah sedikit pun bagi lawan untuk mendekat. Dengan suara dingin, ia memberi perintah, "Mundur 3 langkah dariku." Ia tak mau lengkungan pedangnya yang mematikan justru menyentuh orang yang seharusnya ia jaga. Dalam situasi genting ini, satu kesalahan kecil berarti nyawa. Sohoke segera menuruti perintah itu, wajahnya pucat pasti dipenuhi ketakutan. Namun, kepercayaannya pada Seol sama sekali tak goyah. Tiba-tiba, sebuah teriakan pecah dari atas. Dua bayangan maut muncul dari titik buta, siap menerkam mangsanya. Suara Sohoke bergetar penuh kepanikan. Akan tetapi, bahkan sebelum niat membunuh mereka terbentuk, Seol telah bergerak lebih dulu. Kilat matanya menangkap posisi lawan, dan saat itu juga, takdir kedua pembunuh itu telah tersegel. Mereka takkan punya kesempatan kedua. Di bawah sana, Mun Huang akhirnya mengakhiri pertarungannya. Dengan nada meremehkan, ia mencibir lawannya yang tak berdaya. Baginya, pertempuran ini hanyalah pemanasan belaka. Dengan enteng, ia pun melesat kembali ke atas. Napasnya sama sekali tak terengah, seakan pertarungan barusan hanyalah permainan. Matanya langsung memeriksa keadaan Sohoke. "Kau tidak apa-apa?" tanyanya. Dengan tulus Sohoke menjawab, "Aku selamat berkat bantuan Tuan 18. Di sisinya, Seol dengan tenang menyarungkan kembali pedangnya. Melihat itu, Mun Huang mendengus sinis. Ia merendahkan peran Seol, seolah pemuda itu tak lebih dari pajangan yang tak berguna. Baginya, lawan-lawan tadi hanyalah sampah. Mendengar itu, tatapan Seol seketika menajam. Dengan suara sedingin es, Seol bertanya, "Kau datang untuk melindungi atau hanya untuk pamer kekuatan?" Pertanyaan itu menusuk tepat ke harga dirinya. Amarah Mun Huang seketika meledak. Merasa diremehkan, ia membalas dengan geraman penuh amarah. Aura permusuhan menguar saat tatapan mereka beradu, membuat atmosfer kembali memanas. Mun Hang berdesis, "Kau cari mati, bocah?" Namun di puncak amarahnya, sesuatu menyadarkannya. Matanya menyapu keadaan di sekeliling, para pembunuh di lantai atas. Mereka yang luput dari jangkauannya, semuanya telah tergeletak tak bernyawa. Cara mereka tewas bukanlah hasil karyanya. Sebuah fakta yang tak terbantahkan, ini adalah pekerjaan Seol. Terpaksa, Munang harus mengakui kemampuan pemuda itu. Ia terdiam. Di sekitar Sohoke, tak ada satupun musuh yang tersisa. Dalam hati, ia mengakui kesalahannya. Ia telah begitu meremehkan Seol sebagai bocah ingusan. Nyatanya, pemuda itu jauh lebih kompeten dari dugaannya. Sebuah pengakuan tanpa kata, wajah Seol terlihat begitu tenang, nyaris biasa saja. Tapi begitu bergerak, ia berubah menjadi mesin pembunuh yang efisien. Presisi dan ketegasannya tak memberi ampun bagi lawan. Mun Huang berdeham, mencoba mencairkan suasana yang canggung. "Tidak buruk juga," ucapnya. "Ayo kita kembali ke penginapan." Ia berusaha keras agar nada suaranya terdengar biasa. Seol hanya mengangkat sebelah alisnya, menatap lelaki tua itu dengan pandangan yang seolah tahu segalanya. Ia tak berkata apa-apa, tapi ia paham betul perubahan sikap itu. Namun, mendengar ajakan kembali ke penginapan, Seol justru terdiam. Raut wajahnya seketika mengeras. Seakan keputusan itu adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal. Dengan tegas, ia menolak. "Kita tidak bisa kembali ke sana. Lawan telah menyebar anak buahnya di sini sebelum kita tiba. Bisa jadi, penginapan juga sudah menjadi sarang musuh," jelasnya dengan nada serius. Ia pun menyarankan agar mereka segera berpindah dan mencari tempat persembunyian yang baru. Baginya, keselamatan nona muda adalah prioritas utama, bukan harga diri. Mendengar itu,
Munang justru tertawa terbahak-bahak. Baginya, ide untuk bersembunyi adalah tindakan seorang pengecut. Dengan angkuh, ia berkata, mereka hanyalah lalat pengganggu. Saul membalas dengan tenang, mungkin mereka lalat bagimu, tapi bagi nona muda, mereka adalah ancaman yang nyata. Terjebak di tengah perdebatan sengit itu, Sohoke hanya bisa diam terpaku. Pandangannya bolak-balik menatap keduanya. Mun Huang mendengus tak sabar, bersikukuh akan menghabisi semua musuh dengan tangannya sendiri. Ia berdalih bahwa tadi ia hanya lengah sesaat. Melihat Mun Huang takkan mengalah, Saul pun mencoba menawarkan jalan tengah. Kalau begitu, usul Seol, setidaknya kita harus menyamar, agar kita tidak mudah dikenali. Namun, Mun Huang langsung menolaknya mentah-mentah. Baginya, itu tak ada bedanya dengan tikus yang ketakutan. Ia tak sudi menyembunyikan identitasnya. Mata Seol menyipit, menahan geram. Dalam hati ia mengumpat, dasar orang tua keras kepala. Pada akhirnya, Seol tak punya pilihan lain. Ia terpaksa menyetujui keputusan egois itu, lalu menoleh ke arah Sohoke dengan tatapan yang dalam. Seol berpesan padanya untuk selalu berada di belakang, jangan pernah lepas dari jangkauannya. Memasuki gerbang penginapan, auranya langsung menajam. Ia memperingatkan, jangan lengah sedetik pun, karena tempat ini jauh lebih berbahaya dari dugaan. Jika musuh benar-benar telah memasang perangkap, pertarungan ini akan menjadi neraka. Namun di sisi lain, ini adalah kesempatan emas untuk melampaui batas. Anehnya, di tengah ketegangan yang mencekam, Sohoke justru tersenyum begitu cerah, seolah tak menyadari betapa mematikannya ancaman yang mengintai. Senyuman itu begitu kontras dengan hawa dingin yang menyelimuti mereka. Tak lama, mereka pun tiba di depan bangunan tempat Soe bersembunyi. Tanpa keraguan sedikit pun, Mun Huang langsung mendorong gerbang hingga terbuka. Saul membayangi gadis itu, menjaga jarak yang sempurna untuk melindungi. Dengan langkah penuh kewaspadaan, mereka memasuki halaman dalam. Setiap gemerisik daun tak luput dari perhatian mereka. Seluruh indera mereka dipertajam, mengantisipasi serangan dari titik buta. Dan benar saja, dua bayangan melesat dari balik semak-semak tanpa suara. Target mereka begitu jelas. Keduanya mengincar nyawa Mun Huang dengan serangan kilat yang mematikan. Namun, bukannya terkejut, seringai lebar justru terukir di wajah Mun Huang. Gairah bertarungnya kembali tersulut. Ia menyambut serangan itu tanpa rasa takut. Meski usianya tak lagi muda, kecepatannya sama sekali tak tumpul. Dengan satu lompatan, tubuhnya melesat tinggi ke angkasa. Kedua telapak tangannya kini bersinar, dialiri tenaga dalam yang begitu dahsyat. Dari langit, ia meluncur turun bagai meteor. Serangannya menghantam laksana sambaran petir. Cahaya yang terpancar begitu menyilaukan hingga menembus tubuh kedua pembunuh itu. Dentuman keras mengguncang segalanya. Asap tebal seketika menyelimuti seluruh area penginapan. Udara kembali bergetar oleh gema pertarungan yang baru saja usai. Perlahan, kepulan asap menipis, menampakkan halaman yang porak-poranda. Tak ada satupun musuh yang tersisa berdiri. Mun Huang tersenyum puas, nada bicaranya kembali angkuh. Ia menegaskan, siapapun yang berani menunggu di sini, hasilnya akan tetap sama. Ancaman receh seperti ini tak ada artinya baginya. Tapi, Seol sama sekali tidak merasa tenang. Tatapannya justru terangkat ke atas atap. Dengan sorot mata yang mengeras, ia berbisik lirih, ini belum berakhir. Ucapan dingin itu sontak membuat Mun Huang menoleh ke arahnya. Mengikuti arah pandangan Seol, Mun Huang menyapu sekeliling dengan waspada. Perlahan, raut wajahnya mulai berubah drastis. Ia akhirnya merasakan hawa keberadaan aneh yang sebelumnya terlewatkan. Detik berikutnya, puluhan bayangan muncul serentak dari segala penjuru. Para pembunuh bayaran melompat dari atap, muncul dari balik tembok, dan menyelinap keluar dari setiap lorong yang gelap. Dalam sekejap mereka telah terkepung sepenuhnya, bukan hanya dari depan dan samping, tapi juga dari belakang. Jumlah mereka berkali-kali lipat dari sebelumnya. Situasi kali ini benar-benar berbeda. Ketegangan yang nyata akhirnya tergambar jelas di wajah Mun Huang. Ia bergumam tak percaya, bagaimana mungkin jumlah mereka sebanyak ini. Kesombongan di suaranya lenyap seketika. Sementara itu, Seol telah mencabut pedangnya tanpa ragu. Ia berdiri siaga di depan Sohoke, menjadi perisai hidup yang menutup setiap celah serangan. Tubuhnya kini adalah benteng yang tak tergoyahkan. Apapun yang terjadi, gadis itu tak boleh terluka sedikit pun. Sohok sendiri hanya bisa membeku di tempat. Matanya terbelalak menatap kepungan maut di hadapannya. Ia tampak belum bisa mencerna skala ancaman ini. Di tengah tekanan yang memuncak, pikiran Seol berpacu dengan cepat. Ia bertanya-tanya, siapa sebenarnya gadis ini? Seberapa berharga dirinya hingga kekuatan sebesar ini dikerahkan hanya untuk menangkapnya?
Udara terasa begitu berat, dipenuhi niat membunuh yang pekat. Puluhan pasang mata dingin menatap mereka tanpa emosi. Lingkaran kepungan itu pun semakin menyempit. Di tengah situasi yang mustahil ini, satu pertanyaan krusial menggantung di udara, mampukah Seoul melindungi nyawa? Sohwake